Selamat malam semuanya, saya Kezia Natasha. Kami ingin mempresentasikan tugas biologi lingkungan dengan tema reaksi terang dan gelap. Di sini ada tim saya, Indra Ajianto dan Dimas Setio Prasetyo. Kami akan mempresentasikan reaksi terang dan gelap semua ruang lingkup yang menganut reaksi terang dan gelap. Oke, dimulai dari saya ya. Apa itu fotosintesis? Berikut pengertian proses dan manfaatnya bagi kehidupan. Dimulai dari fotosintesis ya, teman-teman. Fotosintesis itu berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi cahaya, namun proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Menurut KBBI, fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau, daun, atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbonhidrat. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia atau klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Berikutnya itu proses fotosintesis terjadi pada kloroplas namanya, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian disebut sebagai grana dan cairan yang disebut stroma. Dalam proses fotosintesis menghasilkan glukosa C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk aluminium serta oksigen O2 yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu digunakan juga air H2O yang diambil dari tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui xilem. Secara sederhana, persamaan reaksi fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut. Dalam prosesnya, fotosintesis terdiri atas dua tahapan utama. Tahapan yang pertama itu adalah reaksi terang, dan tahapan yang kedua adalah reaksi gelap. Dan proses ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indra, Bapak Indra. Tolong dijelaskan tahap utama yang pertama adalah reaksi terang, dan tahap kedua adalah reaksi gelap. Itu akan dijelaskan oleh Bapak Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kesha. Selanjutnya saya jelaskan mengenai tahap reaksi terang gerhana. Bagian membran pada reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH. Serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang akan dikeluarkan ke next. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap tersebut digunakan untuk mentransfer proses pemecahan molekul air. Ya. Oke, lanjut. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air
atau fotolisis air menjadi H+ dan oksigen atau O2. H+ kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Next. Untuk reaksi gelap, selanjutnya yaitu reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan, apalagi gue baru dikit tuh. Tadi reaksi terang udah ya? Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Next. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya, yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Untuk slide selanjutnya, mengenai reaksi gelap secara umum, akan dijelaskan oleh teman kita, Saudara Dimas Seto Prasetyo. Silakan. Terima kasih Bang Indra. Saya akan menirukan penjelasan dari Bang Indra. Yaitu reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Yang pertama, tahap fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida CO2 akan diikat oleh enzim ribosil untuk digabungkan dengan RUBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3 fosfogliserat atau PGH. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, PGH selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dan reaksi terang menjadi 1,3 bis fosfogliserat atau PGAL. Kemudian akan direduksi lagi oleh NHDPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliserat diahid 3 fosfat atau G3P. Yang ketiga, tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya, G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Next. Kemosintesis. Kemosintesis berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan dari. Jadi kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia dan alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang, Thiobacillus. Next. Jadi di kawah dasar laut itu banyak tersedia mineral-mineral hasil muntahan magma seperti hidrogen, sulfida, atau H2S. Bakteri belerang ini akan bereaksi dengan mengikat oksigen atau O2 atau mengoksidasi hidrogen sulfida atau H2S menjadi sulfur. Bisa diartikan jadi es. Lalu sulfur akan dioksidasi lagi menjadi asam sulfat atau H2SO4 dengan diikuti pembesaran energi kimia. Next. Energi kimia inilah yang akan digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air serta membentuk molekul karbon kompleks CH2ON. Jadi persamaan reaksinya bisa disederhanakan sebagai berikut. Itulah contoh gambar dari proses kemosintesis pada bakteri belerang. Next. Jadi kalau disimpulkan, baik fotosintesis maupun kemosintesis sama-sama tergolong ke dalam reaksi anabolisme, yaitu reaksi penyusun dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Namun, perbedaan utamanya terletak pada sumber energinya. Sumber energi fotosintesis berasal dari cahaya, sedangkan sumber energi
kemosintesis berasal dari energi kimia dan alam. Next. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada Keisha. Oke, itulah referensi antara penjelasan terang dan gelap secara ilmu biologi kimia. Referensi kita ambil dari Capabel and Ares yang ada di sini ya, bisa dibaca. Artikel ini pertama kali dibuat oleh Iren Swastiwi, Viandari, Kartiri, dan telah diperbarui oleh Kenya Suwaki Kanti pada 16 September 2021 di Ruang Guru. Oke, sekian dapat kita sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik tugas kami tentang reaksi terang dan gelap dalam tumbuhan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.